Kenapa loh? Iya, Miss Yuni. Kenapa Mbak? Nah, hari ini kan saya keluar dari rumah majikan karena diinterminin. Terus? Terus kemarin saya sempat hubungi agen, tapi agen malesnya lama banget dan cuman bilang kalau saya usahakan dapat majikan. Terus saya tanya, sebelum saya dapat tiket dari majikan, terus saya tinggal di mana? Ada boarding apa tidak? Sampai sekarang ditelepon dan di WA pun tidak membalas Miss Yuni. Terus uang gaji saya yang bulan ini kan untuk membayar potongan PT dulu. Saya disuruh bayar 2 kali gitu. Terus mau ngekos, uangnya tinggal nipis untuk makan sehari-hari Miss Yuni. Makanya saya hubungi Miss Yuni. Saya kan pernah lihat Miss Yuni di YouTube itu katanya Miss Yuni maaf ya Miss Yuni, sebenarnya saya pernah lihat itu katanya Miss Yuni ada boarding house gratis gitu loh. Tapi saya kan bukan anaknya agen Miss Yuni, apakah bisa? Oke, tempat saya adalah gratis bagi orang yang berkasus. Jadi kamu kan nggak ada kasus nih sayang, dan kamu masih tanggung jawabnya agent. Kan kamu masih bayar potongan. Jadi agent yang harus bertanggung jawab atas kamu. Jadi ini kalau Miss Yuni nampung kamu itu salah sayang. Karena kalau Miss Yuni nampung kamu, maka agentmu tak laporno di KJRI sayang. Tidak bertanggung jawab pada anaknya. Makanya tanya sama agentnya. Kalau enggak, laporan ke KJRI bahwa kamu tidak disediakan boarding house. Karena kamu masih tanggung jawab agent. Iya sayang. Ya, makasih Miss Yuni penjelasannya ya. Jadi kalau masalah saya kan kemarin saya sempat telepon Koko Thomas. Saya kan menceritakan masalah saya kalau saya diinterminin gini. Terus Koko Thomas bilang, kamu kapan ada waktu bisa main ke kantor? Bilangnya gitu. Apakah Koko Thomas bisa membantu saya untuk mencarikan agent lagi, Miss? Sekali lagi, jika untuk kamu mencarikan majikan. Sekali lagi, karena kamu masih masa potongan, kamu nggak bisa pindah agent sayang. Oh gitu. Iya Miss, terima kasih atas infonya. Karena agent saya itu kalau menurut saya tuh tidak terlalu bertanggung jawab Miss. Semenjak saya dapat masalah gini tuh cuma bisa ditelepon 1 kali. SMS pun nggak pernah bicara. Datangi tempatnya sayang. Mungkin agent sibuk kan, bener nggak sih? Dan saya tuh agentnya di Indonesia kan. Jangan menyebut dulu, sebentar. Jangan menyebut nama siapapun karena Miss Yuni lagi live di Facebook. Jadi tapi kan waktu di Indonesia saya yang ngurusin itu agent ini. Dan setibanya saya di Hong Kong bukan agent ini, katanya yang ngurusin saya itu temannya. Siapapun yang ngurusi kan harusnya tanggung jawab saya. Tetap tanggung jawab itu bukan berarti punya uang saja harus ditanggung jawab, nggak punya uang harus ditanggung jawab dong. Bener nggak sih? Baik Miss Yuni, terima kasih atas infonya. Jika memang benar seandainya kalau saya di nanti di agent gini-gini, saya bisa ya Miss Yuni cerita ke Miss Yuni lagi? Boleh. Jika Miss Yuni nggak ngangkat telepon, karena banyak sekali yang telepon, kamu datang ke studionya Miss Yuni aja, Homo? Iya. Karena dari awal saya dapat masalah sama majikan itu, agent selalu menyalahkan saya dan tidak mau menanyakan di sisi saya itu seperti apa gitu. Dia memang katanya kalau intermediate itu pasti majikan bermasalah dengan pembantu. Tapi agent selalu mendahulukan dari pihak majikan, tidak pernah mau mendengarkan dari pihak helper seperti saya gitu loh Miss. Kan saya dengerin kamu saya kan dengerin kamu nih, tapi saya pribadi itu tidak percaya pada satu pihak, jadi saya lebih percaya pada dua belah pihak. Nah sekarang nggak apa-apa, selesaikan dulu masalahnya, cari tempat dulu, cari agentmu dulu, kalau enggak hari ini datang ke KJRI mengadu. Karena KJRI juga punya boarding house gratis sayang. Baik Miss Yuni, terima kasih atas infonya. Terima kasih sayang ya. Iya. Terima kasih Miss Yuni ya. Bye. Oke, jadi mungkin konten-konten saya yang dulu itu
apapun, bagaimanapun dan siapapun saya menerima semua teman-teman yang datang ke rumah saya, tapi untuk tidak sekarang karena saya sekarang lebih seleksi lagi karena ternyata banyak sekali play-in team datang ke tempat saya. Dia bermasalah, kabur dari rumah majikan, datang ke tempat saya, jadi rumah saya jadi jujukan ya. Karena itu sekarang saya lebih menyeleksi lagi ya. Jadi buat teman-teman yang benar-benar membutuhkan, kita berkomunikasi dulu. Jadi tidak semua orang boleh masuk ke tempat saya. Ini menjadikan saya pengalaman bahwa dari kemarin itu beberapa bulan yang lalu setelah saya seleksi itu saya lebih meminimalkan polisi datang ke tempat saya. Jadi sudah nggak kayak dulu lagi tiba-tiba ada polisi datang dan ngecek. Jadi sudah nggak ada lagi karena memang saya tidak syukur-syukur menerima orang ya. Jadi saya lebih selektif lagi ya. Ini karena peringatan dari kalian semua, dari Mas Danang, Mbak Nuri, si Weni, Nancy, Wahyu, Mbak Eka, dan teman-teman yang lain, Mbak Sudarwati, Mbak Yeni yang dari Taiwan juga, yang dari Bontang juga. Kalian selalu mengingatkan saya lebih berhati-hati lagi di dalam segala hal. Bunda juga selalu ngomong, "Miss, hati-hati loh, nolong wong kok kepentung." Dan saya hanya bisa bilang bahwa syukur alhamdulillah dengan doa-doa kalian saya lebih bijaksana lagi, tidak asal-asal menerima orang. Dan kalaupun masih tanggung jawabnya agent, ya tetap saya akan kembalikan pada agent kalian karena saya tidak punya ranah yang lebih. Ini yang pertama. Dan yang kedua, saya berdoa buat kalian semua yang saat ini kesehatannya kurang baik. Saya berdoa agar kalian dipulihkan lagi, agar kalian bisa beraktivitas. Dan buat teman-teman yang saat ini majikannya tidak baik, yang saat ini majikannya rewel banget, ruwet banget, saya doakan majikan melembutkan hatinya untuk sampean semua, dan Tuhan ubah hati majikan, para majikan yang sangat kejam itu. Dan buat mbak-mbaknya yang mendapatkan majikan baik, semoga rezeki yang engkau dapatkan itu bermanfaat. Dan buat teman-teman yang ada di Indonesia yang saat ini masih belum dapat majikan, semoga cepat dapat majikan. Dan yang sudah dapat majikan bisa terbang, dan yang sudah finish kontrak bisa pulang Indonesia, dan bisa uang tersebut bisa bermanfaat buat keluarga dan anak, suami, istri, atau siapapun buat keluarga. Jadi kita bisa menjadi berkah buat keluarga yang ada di Indonesia. Dan jika kalian ada kata-kata dari saya yang menyakiti secara langsung dan tidak langsung, melukai hati kalian, atau komen saya agak pedes pada kalian, saya minta maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam. Saya selalu ingin mengingatkan, saat saya mengingatkan kalian semua, sebenarnya saya sedang mengingatkan diri saya sendiri. Dan kurang lebihnya sih minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, dan terima kasih. Bye-bye.